Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Fuad dengan NPM 20029 dan rekan saya Wilanti Tiara dengan NPM 20058. Kita dari kelompok 62 praktikan sistem informasi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu tentang data flow diagram atau TFD. Nah, yang pertama sendiri, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, agar praktikan dapat memahami tentang TFD. Kedua, praktikan agar dapat mengetahui bagaimana cara membuat data flow diagram dengan menggunakan software Power Designer. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengetahui entitas dan proses yang digunakan dalam membuat TFD dari sistem informasi penjualan furnitur. Nah, untuk data flow diagram sendiri merupakan suatu model yang dapat memberikan suatu tampilan secara visual, yang mana pada model tersebut dapat menggambarkan suatu aliran data maupun informasi pada sebuah sistem. Data flow diagram atau TFD adalah representasi grafis dari aliran data dalam suatu sistem informasi. Ini mampu menggambarkan aliran data yang masuk, aliran data yang keluar, aliran data yang disimpan, dan berbagai subproses data bergerak. TFD sendiri dibangun menggunakan simbol dan notasi standar untuk menggambarkan berbagai entitas dan hubungannya. Nah, untuk simbolnya sendiri sebagai berikut. Yang pertama ada simbol persegi panjang, yaitu merupakan external entity, yaitu kesatuan dari lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang, organisasi, maupun sistem lain. Yang kedua ada simbol lingkaran, yang biasanya disebut sebagai processing, merupakan proses dari perhitungan aritmatik penulisan suatu formula atau pembuatan laporan. Lalu ada simbol seperti berikut, yaitu merupakan data store atau untuk menyimpan data berupa suatu file atau database pada sistem komputer atau catatan manual. Yang terakhir ada simbol seperti anak panah atau aliran. Bisa dikatakan data flow atau arus data. Arus data ini merupakan data yang akan mengalir di antara proses, lalu bisa untuk menyimpan data dan kesatuan luar. Untuk jenis TFD sendiri, ada TFD level 0 atau yang biasa sering disebut sebagai diagram konteks. Merupakan suatu diagram yang terdiri dari sebuah metode yang dapat menjelaskan lingkungan sistem secara umum. Konteks diagram juga berhubungan dengan entitas luar sistem itu sendiri seperti kelompok, organisasi, penyimpanan eksternal data lain. Lalu ada TFD level pertama atau level 1 adalah diagram lanjutan dari diagram konteks atau TFD level 0, di mana proses yang ada dalam sistem ini lebih rinci dan lebih lengkap karena proses utama yang dipecah menjadi beberapa subproses dengan fungsi yang masing fungsi tersendiri. Lalu ada TFD level 2 yaitu jenis TFD yang terakhir, merupakan diagram aliran data rincian proses dari TFD level 1 yang bertugas untuk menguraikan apa saja proses-proses yang ada dalam lingkup sistem. Sebenarnya masih ada, bisa dilanjut apabila hingga TFD level 3 dan seterusnya apabila data yang digunakan dikira masih belum detail atau belum rinci. Lalu untuk kesimpulan yang kita dapat, yang pertama, dapat diketahui bahwa data flow diagram yaitu suatu modeling tools yang memungkinkan sistem analis menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan proses dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut alur data. Yang dua, untuk merancang DFD sistem informasi yang kita ambil adalah tentang penjualan furnitur menggunakan software Power Designer. Lalu untuk yang terakhir, untuk mengetahui bahwa pembuatan DFD penjualan furnitur, entitas yang digunakan ada pembeli, pegawai, furnitur, kasir, dan nota pembayaran. Sedangkan prosesnya yaitu pada TFD level 0, proses pembelian, proses cek ketersediaan, proses rekapitulasi, proses pelayanan, proses pembayaran. Sedangkan untuk TFD level 1, yaitu ada proses pembelian furnitur, proses menjumlah dan menentukan jenis furnitur, proses list pembelian furnitur, dan proses pembuatan nota, serta proses
transaksi pembayaran. Saya kira sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk langkah-langkah pembuatan softwarenya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk pengaplikasian software akan saya jelaskan, di mana kita akan membuat data flow diagram pada studi kasus kami, yaitu penjualan furnitur di PT YG. Sini sudah saya buka aplikasi dari Power Designer. Untuk kategorinya kita pilih information, lalu data flow diagram. Untuk model namanya kita bisa ganti ke judul studi kasus kita, yaitu penjualan furnitur. Lalu kita klik OK. Lalu untuk pertama-tama itu, kita masukin entitas daripada studi kasus kita. Pada studi kasus kami ada 5 entitas. Yang pertama itu ada pembeli, pegawai, kasir, furnitur, dan nota pembayaran. Jadi untuk simbol dari entitas itu, ada external entity, kita klik sampai 5, karena entitas kita ada 5. Lalu jangan lupa kita masukin dari simbol proses. Lalu kita rapikan. Setelah kita rapikan, ini setiap entitasnya kita beri nama. Yang pertama entitas 1 itu pembeli. Oke. Lalu entitas 2, pegawai. Lalu kita isi entitas 3 itu kasir, furnitur, dan nota pembayaran. Lalu untuk proses 1 ini itu kita kasih nama nota pembayaran. Kita kasih nota pembayaran. Ini adalah hasil dari entitas yang sudah kita beri nama. Lalu untuk proses dari proses ini kita kasih nama sistem penjualan furnitur. Ini adalah contoh hasilnya. Setelah sudah, kita kasih simbol dari flow. Ini pakai flow. Itu artinya kita mau kasih hubungan dari satu entitas ke entitas lain. Misalkan ini kita kasih contoh kayak gini. Misalkan kayak gitu. Ini hasilnya pada pembeli ke proses dan penjualan furnitur itu permintaan pesanan, lalu dari prosesnya ke pembeli itu konfirmasi pesanan, pegawai ke proses sistem penjualan furnitur itu jenis furnitur, ada riwayat pembelian furnitur, lalu proses ke furnitur itu ada informasi, ada list pembelian furnitur, lalu pada proses sistem penjualan furnitur ke nota pembayaran itu untuk ada total pembelian, selanjutnya ini nota ke prosesnya itu ada data pembeli, kasir ini ada harga furnitur ke prosesnya, lalu ada informasi harga dari furnitur. Jadi cara kita untuk mengisi dari nama ini tuh nanti kita klik kanan 2 kali, lalu kita isi, misalkan seperti ini, kita isi di sini, kita bagian ini, lalu setelah kita oke kan nanti itu nggak akan belum muncul dari namanya di sini. Cara memunculkannya itu kita klik panahnya itu, lalu kita klik format, lalu kita ke konten, lalu kita klik name, lalu kita klik OK. Jadi ini adalah hasil dari diagram konteks dari case penjualan furnitur, sampai di sini itu diagram konteks namanya. Itu saya akan membuat diagram level 0-nya itu dengan cara kita klik kanan, lalu kita klik open diagram. Harusnya ini belum muncul ya, karena ini udah dari hasilnya. Yang pertama itu nanti akan muncul cuman 5 entitasnya itu saja. Ada 5 entitas. Yang pertama itu pembeli, pegawai furnitur, kasir, dan nota pembayar. Lalu untuk proses ini tuh kita tambahin dari simbol proses yang ada. Lalu untuk dari ada data store, ini ada data store. Ini data store yang kuning, ini data store dari simbol di sini. Itu juga kita tambahin, kalau misalkan ada 5 entitas, berarti ada 5 data store. Ini jangan lupa untuk kita kasih nama di setiap prosesnya. Ada proses pembelian, ada cek ketersediaan furnitur, ada proses rekapitulasi, proses pelayanan.
dan proses pembayaran. Lalu untuk data store jangan lupa kita kasih nama, ada file furnitur, pembelian, pembeli, file tersediaan furnitur, dan file pembayaran. Setelah itu jangan lupa kita buat flow-nya, itu dengan simbol flow. Ini hubungan dari satu entitas ke proses, lalu ke entitas lainnya gitu. Misalkan ini pembeli ke proses pembelian itu pertama isi data pembeli, sebaliknya itu data pembelian. Seperti yang tampak pada screen ini. Lalu selanjutnya itu kita ke step selanjutnya. Setelah itu, kita akan membuat diagram level 1, yaitu dengan cara misalkan kita klik dari entitas pembeli, selanjutnya saya akan membuat diagram level 1 dari studi kasus kami, yaitu untuk proses pembelian itu yang pertama, kita klik kanan lalu open diagram, maka akan muncul hasil seperti ini. Sebelumnya, maaf, ini adalah hasil dari yang telah saya buat terlebih dahulu. Nanti itu akan muncul hanya tabel proses, kotak pembeli dan pegawai. Untuk flow-nya itu kita buat ulang seperti awal, istilahnya kayak pada proses pembelian furnitur itu dipecah seperti itu. Untuk data proses juga kita buat nanti, kita kasih nama jangan lupa, lalu kita munculkan namanya dengan klik format, lalu konten, lalu name, lalu oke. Lalu balik ke awal. Untuk selanjutnya pada proses ini yang kedua, cek ketersediaan furnitur juga kita pecah, nanti itu akan muncul proses dan dua entitas saja. Kita tambahkan flow-nya, namanya, lalu juga kita tambahin data prosesnya. Selanjutnya begitu juga untuk proses rekapitulasi, proses pelayanan, dan proses pembayaran. Untuk hasil dari pengaplikasian software itu sudah sampai di sini. Ini itu ada, yang pertama itu hasil yang pertama ada diagram level 0, lalu untuk diagram level 0-nya itu ini, open diagram, ini dia. Lalu untuk diagram level 1 itu kita klik di setiap prosesnya, open diagram. Ini ada proses pembelian furnitur, lalu ada, lalu ada cek ketersediaan furnitur, itu juga nanti akan muncul. Kita akan liatin. Nih. Lalu pada proses rekapitulasi, kita open, ini dia. Proses pelayanan juga, nih. Lalu pada proses pembayaran. Yang nantinya hasil dari diagram level 01 ini tuh akan dimasukin ke jurnal kita. Oke, sekian dari saya untuk video pengaplikasian software menggunakan Power Designer. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih.